bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mawan Teguh Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan Bapak Rajan SPD SSMPD, beliau Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilacap. Wawancara kali ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, saya akan mulai wawancara dengan beliau Bapak Rajan SPD SSMPD. Assalamualaikum Bapak Rajan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat di Panji pada hari ini. Baik Bapak, saya akan mulai memberikan beberapa pertanyaan wawancara kepada Pak Rajan. Siap. Yaitu yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Jadi untuk dilema etika memang kita sebagai pemimpin sering dihadapkan pada berbagai permasalahan, dua hal yang merupakan dilema. Tentunya harus diidentifikasi dengan baik dengan data dukung yang tepat supaya pengambilan keputusan juga sangat tepat. Jadi pada prinsipnya perlu menggali data-data yang melatar belakangi dilema etika tersebut. Berarti perlu data-data yang lebih pagi, yang kuat nih Pak Ji, Yang untuk kuat. mengulangi Penggalian data. data seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Cilacap Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Jadi untuk kalau dihadapkan dengan masalah dilema etika, kita mencari data, kemudian kita menganalisis dengan skala prioritas. Skala prioritas berbagai macam kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan kedinasan, baru kepentingan-kepentingan yang lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu jawabannya. Berarti mengutamakan kepentingan kedinasan dulu Pak Ji, yang pertama Ji Pak Ji. Betul. Ya, mengutamakan kepentingan kedinasan yang pertama itu ya, paling utama itu maksudnya. Iya. Kemudian berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya atau langkah-langkah kita mencari informan dari berbagai staf yang utama adalah dari waka-waka termasuk kepala tata usaha untuk mendiskusi dan mengidentifikasi permasalahan tentang dilema etika yang dihadapi bila suatu saat itu menghadapi dilema etika. Kemudian setelah di jajaran manajemen kita diskusikan, kita ambil keputusan, kemudian kita sosialisasikan kepada Dewan Guru dan staf tata usaha. Iya. Yang jelas berarti berkolaborasi dengan waka-waka nih Pak, ada waka kesesuaian, waka humas, kemudian sarana prasarana, kemudian waka apa ya Pak ya? Jadi ada humas, sarana prasarana, sarpras ya, seperti itu. Jadi saling berkolaborasi untuk mengatasi seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Jadi tentang dilematika yang efektif, ya, efektif itu artinya sesuai dengan tepat sasaran. Jadi tentunya setelah diidentifikasi permasalahannya, sehingga dari berbagai macam informan kita gali, kemudian kita memfasilitasi semuanya dengan berbagai alasan yang mereka ungkapkan. Tentunya ada hal yang lebih diprioritaskan. Ada hal yang lebih diprioritaskan, yang lebih penting nih Pak Haji, ya dalam dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang tantangan, jadi setiap staf atau setiap guru, setiap wakil terkadang mempunyai pendapat yang berbeda-beda dengan kepentingan atau sudut pandang yang berbeda. Tentunya hal itu harus disikapi dengan bijak. Itu karena untuk supaya lebih efektif di dalam keputusan itu. Supaya efektif dalam keputusan itu ya Pak ya. Berarti itu adalah hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama di sekolah ya Pak Haji. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Kami tidak punya jadwal karena yang namanya kasus-kasus baik dilema etika maupun yang lain itu muncul secara aksidental, sehingga tidak punya jadwal khusus. Tetapi apabila menghadapi masalah itu, tentunya kita mengatur waktu, tidak langsung di tempat diselesaikan di tempat, mengatur waktu supaya mendapatkan pemikiran yang lebih jernih, dan juga untuk mengumpulkan teman-teman waka itu tentunya untuk diajak berdiskusi. Jadi setelah ada kasus kita identifikasi dan perlu waktu, kita jadwalkan kapan kita bicara dengan pihak manajemen, dengan teman-teman yang terlibat di manajemen, untuk kita jadwalkan pembicaraannya, sehingga untuk kapan kita adakan rapat pertama, kedua, ketiga dengan agenda yang berbeda-beda sampai dengan pengambilan keputusan pada hari tertentu. Jadi yang paling utama juga saling berkolaborasi Pak Haji. Jadi Bapak Kepala Sekolah tidak hanya sendiri bekerja, kemudian di sini dalam menyelesaikan dilema etikanya itu berkolaborasi dengan waka-waka yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap, seperti itu ya. Biar semuanya itu bisa teratasi seperti itu ya. Kemudian berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mempermudah, tentunya kepala sekolah tidak bekerja sendirian, jadi perlu berdiskusi, perlu bicara dengan semua waka, sehingga nanti keputusannya adalah bukan keputusan pribadi tapi keputusan sekolah. Tapi terkadang ya beda pendapat itu hal yang wajar, ya. Tetapi kemudian kita jelaskan, kita runtutkan permasalahannya dari hal identifikasi masalah sampai dengan pengambilan keputusan, tentunya supaya berterima atau akuntabel. Ya, luar biasa Bapak. Jadi semua itu adalah merupakan faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan. Jadi
di dalam keputusan itu memang semua orang berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Ya, tapi nanti akhirnya jadi permasalahan itu bisa teratasi semuanya gitu seperti itu. Jadi memang di dalam sekolah itu memang berbeda-beda karakter seperti itu. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu nanti akan terselesaikan gitu, di dalam pengambilan keputusan yang tepat. Berikutnya Bapak, ini pertanyaan yang terakhir dari saya itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya, jadi dalam menghadapi dilema etika tentunya banyak pengalaman sejak jadi kepala sekolah sampai dengan sekarang tentunya sudah mengumpulkan dan mengumpul berbagai kasus tentang dilema etika, sehingga semakin kesini semakin pengalamannya jauh, tentunya semakin bijak dalam menghadapi masalah-masalah itu. Jadi sejalan dengan waktu atau jam terbang kepala sekolah, tentunya semakin bijak dalam mengambil keputusan dan semakin tepat dan semakin berterima di semua pihak tentunya. Itu saja Pak. Iya, berarti itu ya Pak, apa istilahnya seperti ini adalah pembelajaran juga buat saya untuk nanti. Jadi saya lebih paham tentang dilema etika seperti ini. Jadi dari tadi wawancara dengan Bapak tadi membuat pengalaman bagi saya sungguh sangat luar biasa seperti ini. Apalagi saya adalah calon guru penggerak di modul 3.1 ini mempelajari yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin seperti itu. Ya, jadi semua itu berkolaborasi, terutama kalau di dalam di SMA 1 itu kepala sekolah bekerja atau di dalam menyelesaikan dilema etika itu tidak sendiri. Jadi ada waka-waka, ada waka kurikulum, sarana prasarana dan kesiswaan itu dan humas semua itu membantu dan bekerja sama dengan baik ya untuk biar pengambilan keputusan ini biar tercapai atau berhasil dengan baik seperti itu. Terima kasih Bapak Rajan atas waktunya. Kita sudah wawancara dan juga wawancara ini Bapak menambah pengetahuan atau wawasan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ini. Mungkin nanti mungkin bisa menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah atau pengawas. Saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran tentang dilema etika dari Pak Rajan. Ini sangat berguna sekali bagi saya, sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Pak Rajan atas waktunya. Saya lebih paham dan lebih mengerti tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikianlah wawancara dengan Bapak Rajan, SPD SSMPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cilacap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mawan Teguh Prastio, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan Ibu Marlina SPD SD, beliau Kepala Sekolah SD Negeri Sidakaya 07 Cilacap, Kabupaten Cilacap. Wawancara kali ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik. Saya akan mulai wawancara dengan beliau Ibu Marlina SPD SD. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita
Sehat semuanya ya Bu ya. Amin. Iya. Baik Ibu, saya akan mulai memberikan beberapa pertanyaan wawancara kepada Ibu Marlina ini, yaitu saya akan memberikan pertanyaan itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bapak untuk saya akan menjawab semampu saya ya Pak. Ibu, Iya. Sebagai pimpinan di sebuah organisasi atau perkumpulan pasti tidak lepas dari yang namanya masalah atau kasus ya, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi setiap masalah tentu harus kita lihat apakah masalah itu masalah dilema etika atau bujukan moral. Di sini kalau kita lihat apakah misalnya satu orang itu mendapatkan masalah-masalah itu semuanya benar, mau begini juga benar, mau seperti itu juga benar. Iya. Nah, kita harus tahu dulu masalahnya itu benar semua atau memang benar dan salah. Nah, pada saat kita menentukan kasus itu benar atau salah juga kita harus lihat, jangan-jangan yang benar dikatakan salah, yang salah malah dikatakan benar. Jadi harus kita lihat betul-betul kasusnya, kita lihat dulu situasinya. Tidak serta-merta langsung kita ambil tindakan, begitu Bapak. Jadi intinya itu kita melihat dulu kasusnya apa dulu ya Bu, jangan mengambil benang merahnya dulu. Jadi istilahnya kita mengambil kasusnya apa, jadi jangan mengambil tindakan dulu ya, seperti Iya, itu ya. Jangan langsung. Jangan langsung ya. Iya, seperti Iya. orang bilang itu apa ya, begitu dapat itu langsung prak begitu Ya, seperti itu ya. Tidak bisa sebagai Iya. seorang pimpinan kita tidak bisa begitu menerima laporan langsung kita ceder begitu kita. Iya, Tapi harus iya. kita Iya, redam, seperti kita redam dulu ya, Bu. kita lihat Itu, dulu ya. situasinya. Iya. Berikutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SD Negeri Sidakaya 07 Cilacap, terutama untuk itu Bu, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika kita menjumpai kasus yang dirasa itu sama-sama benar, sebagai contoh ya Bapak, saya pernah bersama guru saya ini dibutuhkan di dalam masyarakat. Tetapi pada saat itu beliau dibutuhkan pada saat jam kerja. Otomatis kan ini adalah satu kasus yang sama-sama benar. Di masyarakat juga dibutuhkan memang Iya. benar. Di sekolah juga, dia itu kan sedang jam kerja. Jam kerja. Nah, inilah yang kita kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusannya. Maka harus kita lihat, kalau memang itu dibutuhkan di masyarakatnya, itu memang harus saat itu dikerjakan, tentu kita akan memberikan jawaban mengizinkan. Tapi kalau misalnya itu tidak begitu penting, walaupun sama-sama benar dan sama-sama dibutuhkan, itu bisa ditunda nanti, pastinya kita juga akan memberikan jawaban yang lain. Ya. Jadi kita harus lihat, kita koreksi dulu lah, kita cek dulu kasusnya, kita tanya dulu tentang apa, bagaimana, dengan siapa, kemana, begitu. Jadi sama-sama penting juga ya Bu, jadi Iya. kita menentukan itu sama-sama dibutuhkan, ya seperti itu ya di. Ya, sama-sama benar kan Pak? Iya, sama benar, kemudian di sekolah iya, di hubungan masa juga iya, sama-sama benar ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, berikutnya di langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, untuk misalnya ada kasus ini kan kita tentunya tidak langsung serta-merta mengambil keputusan. Tadi langkah-langkah yang pertama kita harus mengenali dulu. Mengenali nilai-nilai yang ada, itu bertentangan atau tidak. Kemudian kita juga harus menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian situasinya bagaimana, terus kita juga harus punya data dukung, faktanya, ya jangan sampai kita percaya saja kemudian tahu-tahu tidak, kan bisa terjadi juga, ya walaupun kita sih percayalah kepada guru tidak mungkin berbohong atau apa, tapi kita tetap harus melihat data atau bukti supaya dalam mengambil keputusan ini tidak terjadi kesalahan ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif ketika menangani kasus-kasus ini, yang pertama, ketika ya kita lihat kembali kita lihat situasi dan masalahnya. Kita lihat kembali harus itu ya, karena tidak semua masalah ditangani dengan cara yang sama. Ya, kalau memang itu masalah yang sederhana, kita bisa langsung selesaikan saat itu juga dan sesegera mungkin. Dan kalau misalnya masalahnya itu kompleks atau lebih membutuhkan pendapat atau saran, pasti kita juga akan berrebut dulu ya, kita tanyakan dulu bagaimana baiknya atau pokoknya kita harus segera menyelesaikan apapun masalah yang terjadi. Begitu. Ya, harus segera menyelesaikan masalah yang terjadi biar cepat diputuskan ya Pak ya, cepat selesai gitu ya. Ya, itu merupakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dialami ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang kita hadapi dalam kasus-kasus ini biasanya kalau saya ya itu lebih ke personal, jadi lebih kepada karakter masing-masing guru. Kalau orang yang kepenakan biasanya kita berikan pengertian, berikan pengarahan itu mudah untuk menyelesaikannya. Tetapi kan setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang dikatakan susah menerima pendapat, itu yang kadang-kadang susah betul-betul kita betul-betul dihadapkan pada masalah yang mau mengambil keputusannya itu sangat berat begitu. Berarti ini itu melihat karakter ya, Bu? Iya, karakternya ya, kalau lebih saya ya. lebih kepada karakter orang ya. Iya. Jadi memang karakter orang itu berbeda-beda gitu seperti itu. Karena setiap masalah intinya bisa sih kita selesaikan. Iya, betul. Iya. Okay. Walaupun kita tidak mungkin ya menyelesaikan sendiri, tetapi kalau orang itu gampangan lah, ibaratnya orang Jawa itu gampangan, diajak rembukan, betul. Pasti akan mudah terselesaikan. Iya, betul sekali. Kalau karakter orang yang latos gitu. Iya. Memang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Itu yang sulit membuat kita untuk menentukan. Menurut kita sudah berikan jalan yang terbaik, tapi dia masih bersikukuh dengan anggapannya sendiri. Iya, betul ya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal atau ya seperti schedule itu kayaknya tidak ya. Tentunya dalam bekerja kan kita tidak ingin ada masalah. Iya, betul sekali Bu. Iya. Tidak inginlah terjadi masalah. Kepengennya baik-baik saja, berjalan dengan normal, lancar. Ya. Tetapi mau tidak mau dalam setiap harinya pasti kita akan dihadapkan dengan yang namanya situasi kondisi yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan keadaan kita. Nah, untuk itu ya tidak ada sih jadwal. Jadi begitu ada masalah, ya harus sesegera mungkin diselesaikan. Kembali, tidak ingin masalah itu dibiarkan berlarut-larut. Hanya kita kembali melihat masalah yang terjadi. Kalau masalah itu ringan dan bisa diselesaikan saat itu, ya sudah kita selesaikan saat itu, kita berikan keputusan, dilaksanakan. Tapi kalau memang membutuhkan bantuan orang lain, kita masih membutuhkan saran dari orang lain, ya karena belum tentu pendapat saya sendiri itu betul. Betul. Ya, kita bekerja adalah teamwork. Iya, satu tim. Satu tim ya Bu ya. Iya, tidak bisa. Dan saling berkolaborasi. Betul, harus saling memberikan masukan, saran untuk kebaikan kita bersama. Betul sekali ya. Jadi saya lebih paham seperti ini ya. Iya. Kemudian berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Kalau seseorang yang membantu mempermudah,
kembali tadi semua yang ada di dalam organisasi saya, yang di dalam sekolah saya itu semua membantu. Alhamdulillah, ya. guru-guru saya semuanya saling erat, saling bekerja sama, sehingga setiap ada masalah, setiap ada kasus itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Terlebih lagi tadi orangnya kepenakan gitu. Iya, betul. Jadi ketika ini ada seperti ini, oh begini, sudah jalan. Iya. Alhamdulillah. Enak ya kalau misalnya dalam bekerja itu ada teman tim yang benar-benar bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik, akan membentuk sebuah istilahnya tuh kerja itu nyaman gitu loh. Iya. Di sini alhamdulillah kerjaan nyaman seperti itu. Guru-gurunya Bidangan tahu sebaliknya kerjanya, tahu ininya, dan tidak orang dia bilang kedirin begitu pokoknya begitu ada pekerjaan, begitu ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Iya. Jadi seperti itu, semua teman-teman yang di dalam sini semuanya, murid-muridnya juga, wali muridnya juga, karena saya di sekolah jadi itu ya. Jadi sebagai kepala sekolah Ibu jadi paham sekali tentang situasi di dalam lingkungan sekolah ya. Kemudian Ibu yang saya tanyakan yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya ini tentunya banyak sekali. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, ya. Baik itu kasus yang benar dengan benar, ini juga benar, ini juga benar, tapi kita harus tahu tupoksinya, tahu dengan skala prioritasnya yang mana yang harus didahulukan. Nah, pengalamannya tentu banyak, karena ketika ada kasus yang sama dialami oleh orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda, tentu saja kita harus menyelesaikannya juga dengan cara yang berbeda. Iya, jadi pengalaman itu luar biasa. Walaupun setiap hari berangkat sekolah begini-begini, tetapi masalah yang timbul, masalah yang ada itu juga berbeda-beda karena orang yang menjalani juga berbeda-beda begitu. Jadi merupakan sebagai bekal kita lah. Betul sekali. Merupakan itu bekal kita selama kita bekerja di lingkungan sekolah. Jelas kalau misalnya kita pernah mengambil keputusan yang salah, itu juga jadi pembelajaran. Seperti itu. Nah, ketika kita kurang teliti dalam menyelidiki kasus-kasus itu, tentu kita bisa saja lah ya kita mengambil keputusan salah gitu ya, namanya juga manusia. Tetapi itu menjadi pembelajaran. Iya. Menjadi pembelajaran kita selama ini ya. Jadi saya lebih paham dan mengerti ya, jelas bahwa tadi penjelasan dari Bu Marlina sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sidakaya 07 Cilacap, yaitu saya lebih paham dalam ada berkolaborasi dengan etika dilema ya Bu tadi ya, seperti itu. Dilema etika mengambil keputusan ketika terjadi masalah. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Marlina atas waktunya. Kita sudah wawancara, dan juga wawancara ini juga menambah wawasan dan ilmu untuk saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu waktunya. Kemudian demikianlah wawancara dengan Ibu Marlina SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Sidakaya 07 Cilacap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu, di rumah dan
ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewantara.